Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil fursah fi awwali syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa nuridu wa nazidu masya Allah, rawahu Muslim. Salam ta'zim takrim tahiyatul Islam, puji dan syukur bila kita panjatkan kepada zat Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam selamanya terlimpah curah kepada kehariban alam kita, habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in atau ba'ud tabi'in, sehingga umat akhir zaman, bahkan kita sekalian mudah-mudahan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qadarullah, dalam kesempatan ini kita bisa dikumpulkan, masih diberi napas, berumur panjang, kita bisa sholat berjamaah, duduk bersama untuk mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian subuh insyaallah akan membahas surah Ad-Duha, sekitar surah Ad-Duha, tapi tidak mungkin khatam semua dibahas dikarenakan cukup panjang. Kira-kira untuk 3 kali pertemuan bisa tamat itu pembahasan surah Ad-Duha. Tapi insyaallah mau dibahas secara globalnya saja. Untuk supaya jadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita pernah berinteraksi antara khatib dan mukhatabnya, antara penceramah dan para pendengarnya. Mari kita bersama-sama dibaca surah Ad-Duha. Jadi saya baca dulu, terus bapak-bapak mengikuti. Siap? Lebih enaknya dibuka Qur'annya. Lebih enaknya dibuka Qur'an supaya ntar begitu dibahas, oh ini yang dibahas itu, ini yang dibahas itu. Kalau yang punya HP ya di HP. Lebih enak itu dibuka Qur'annya. Itu Qur'an banyak yang wakaf Quran, tetapi kadang-kadang Al-Quran itu masih utuh, belum dibuka. Masih disegel Al-Qurannya. Barangkali itu pun tidak mengganggu perasaan bapak-bapak, supaya kita benar-benar ada interaksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, suaranya di atas, diangkat.
Ya, supaya kerongkongan dada kita sehat. Keluarkan suaranya itu supaya mengeluarkan zat-zat yang kotoran, penyakit. Keluarkan dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wadduha Wadduha. Jangan terlalu panjang, 2 harakat. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah. Baca Al-Quran ketika sholat diberi imbalan 100 dari 1 huruf. Baca Al-Quran di luar sholat tapi punya wudhu, 50 kebaikan dari 1 hurufnya. Baca Al-Quran di luar sholat tidak punya wudhu, mendapat kebaikan 10. Coba kalikan surah Al-Duha berapa huruf? Al-Duha surat yang 93 ada 11 ayat, 40 kalimat, 170 huruf. Kalau 170 huruf kali 50 bari aja berapa? 170 kali 50 banyak pokoknya. Gak mau mikir, banyak pokoknya.
Dari satu hurufnya 50 kebaikan. Coba. Kalau Fatihah hurufnya ada berapa? Buka Pais. Kali Fatihah di sholat, dalam sholat itu 100 kebaikan. 100 dari satu hurufnya. Surah Fatihah itu berapa Pak? 140 berapa? Surah Ad-Duha 170 huruf. Sehingga tadi kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dengan mukjizat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dalam jumlah Rasul Allah 124.000, Nabi dan Rasul Allah 124.000, yang menjadi Nabi Rasul, yang menjadi Rasul sejumlah 313 orang, yang wajib diketahui Nabi Rasul 25 orang. 25 Nabi Rasul wajib tahu minimal nama-namanya. Pertanyaannya, Nabi Rasul yang 25 bapak-bapak udah tahu, udah kata, udah hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan seterusnya. Itu wajib. Menurut akidah Islam itu, yang umat Islam itu wajib tahu, hafal nama-nama Rasul yang 25. Kalau yang 113 mah gak wajib tahu semuanya. Apalagi yang 124.000. Al-Quranul Karim yang wajib hafal surah Fatihah. Selain daripada surah Fatihah, fardu kifayah masih wajib. Surah-surah yang untuk di dalam sholat. Termasuk surah Ad-Duha. Fardu kifayah. Jadi kita tidak wajib semuanya hafal Al-Quran. Tapi ketika yang hafal itu mewakili kebaikan dari orang-orang yang diwakilkan, sehingga kebaikan untuk dia yang hafal Al-Quran. Dikarenakan bukan sunnah tapi fardu kifayah. Ketika apabila orang seisi masjid ini tidak hafal semuanya surah Ad-Duha, itu dosa. Tapi kalau surah Fatihah mah dikarenakan wajib di dalam sholat, wajib semuanya hafal surah Fatihah. Dengan adanya wajibnya sholat. Surah Ad-Duha itu surah yang diturunkan di Mekah. Bahas dulu asbabun nuzul ya, asbabun nuzul. Surah Ad-Duha itu surat yang ke-11 kali turun wahyu dari 10. Satu, yang pertama kan surah Al-Alaq, walaupun tidak semuanya, 5 ayat pertama. Yang kedua surah Al-Qalam, yang tiga surah Al-Muzammil, yang keempat surah Al-Muddatsir, yang kelima turun surah Al-Lahab, yang keenam surah At-Takasur, yang ketujuh surah Al-A'la, Sabihis Marabbikal A'la, yang kedelapan surah Al-Insyirah, yang kesembilan surah Al-Asr wal Asri, yang ke-10 surah Al-Fajr wal Fajri walayalin asr, yang ke-11 surah Ad-Duha. Ini di Ahdul Islam, masih di awal-awal
Islam baru mau berkembang, sahabat belum banyak, jadi masih dalam kritis, masih dalam keadaan kaum kafir Quraisy sangat mendominasi, membenci, mengeksploitir kaum muslimin waktu itu. Turun surah Ad-Duha itu, sabab turun surah Ad-Duha itu, Nabi itu sedang gundah gulana, sedang keadaan khawatir, rindu, bahkan istilahnya sedang tergila-gila dengan wahyu, lambat turunnya. Konon kabarnya ulama mufassirin mengatakan bahwa lambatnya itulah sekitar 2, 3 atau 4 hari. Yang kedua, mereka mengatakan lah sekitar 12 hari katanya. Pendapat yang ketiga sekitar 15 sampai 40 hari katanya. Yang keempat ya cuma beberapa hari saja itu. Artinya tidak ada kepastian lamanya berapa. Kenapa? Ya tidak ada orang yang disuruh menghitung berapa lama tidak turun ayat, tidak turun wahyu. Dan Rasul sendiri tidak menghitung hari. Disebut lama itu dikarenakan Rasul sedang mabuk cinta kepada Allah. Jadi rasanya kalau yang sedang mabuk asmara itu sehari terasa seminggu, seminggu terasa sebulan, sebulan serasa setahun, setahun serasa 10 tahun, kayak gitu. Namanya orang sedang kasmaran, contoh Pak Tatang dulu lagi jatuh cinta pada bojone, gitu kan, mabuk, wah kacau itu, gundah gulana. Rasulullah SAW mabuk cinta dengan Allah, lama menunggu turun ayat sehingga bolak-balik ke Gua Hiro, bolak-balik ke Gua Hiro, sehingga menimbulkan kepo dari orang-orang kafir. Ada apa ya Muhammad bolak-balik ke Gua Hiro? Ada apa ya? Ada apa? Pada ngintai orang-orang kafir Quraisy. Nah, Muhammad pasti sedang dibiarkan dengan Tuhannya. Muhammad sudah tidak disayangi lagi oleh Tuhannya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 4983, kesimpulan orang yang sangat kepo, orang yang sangat hasud terhadap Nabi, istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, dia sampai ngomong begini kepada Nabi, "Hei Muhammad, kamu sedang dibiarkan oleh setanmu." Jadi gitu, edan. Muhammad, kamu sedang dibiarkan, sedang dicuekin sama setanmu, begitu kata si Ummu Jamil, istrinya Abu Jahal. Masya Allah, edan itu ngomong. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, bukan Abu Jahal, istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, yang sudah dinas. Bahkan sebelum ini, sebelum surah Ad-Duha turun dulu surah Al-Lahab, sudah dilaknat tuh Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, ya istri itu Ummu Jamil, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, orang yang suka ngompor-ngomporin orang, yang suka menyebarkan fitnah kepada orang kafir Quraisy. Lihat, dengarin, Muhammad lagi dibiarin oleh setannya gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi ketika setelah meninggal Abu Lahab itu
Sampai jarang-jarang Nabi membaca surah Al-Lahab. Coba bayangkan, paman sendiri mendolimi dia, mendolimi keluarga, mendolimi agama. Itu Abu Lahab. Sampai dilaknat oleh Allah, ditetapkan laknatannya di dalam Al-Quran. Kembali itu bukan surah Al-Lahab, tetapi sekarang membahas surah Ad-Duha. Di waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang lambat dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surah Ad-Duha turunnya adalah untuk menjawab, menghibur Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi, melainkan sebaliknya. Terus-terusan menjaga Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai akhirat. Sampai Allah pun berfirman dengan waktu, bahkan bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam. Pak, Bapak, apabila Allah bersumpah dengan satu waktu yang disebutkan oleh Allah, itu tanda-tanda waktu itu sangat berharga, sangat penting, harus diperhatikan. Seperti Allah berfirman, wadduha wal laili idza saja wal fajri wal asri. Itu artinya demi. Wadduha demi. Wa-nya wau qasam, wau-nya wau huruf sumpah. Pokoknya ditandai kalau bapak-bapak melihat Al-Quran yang ada huruf qasamnya, wal asri demi waktu, wadduha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam. Apabila telah gelap gulita, itu berarti malam atau waktu-waktu yang dipakai sumpah oleh Allah itu adalah waktu yang hebat, waktu yang penting untuk diperhatikan. Ada apa di dalamnya? Pasti banyak rahasia-rahasia yang ada di dalam waktu yang dipakai sumpah oleh Allah. Turunlah itu pada waktu masa Rasul baru 4 atau 5 tahun diangkat kerasulan. Turun surah Ad-Duha itu di tahun keempat atau tahun kelima lah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di tahun keempat atau tahun kelima diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi Rasul sekaligus kan, menjadi Nabi yang menjadi Rasul, diangkat dari usia 40 tahun. Berarti usia Nabi sekitar 44 atau 45 tahun. Waktu energiknya berjuang Nabi Muhammad SAW di dalam menentukan arah, berdakwah, mengajak umat untuk menuju ke arah kemenangan. Di waktu itu adalah masih dalam genting-gentingnya eksploitir kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dibawa, yang masih dianggap asing, yang masih dianggap tabu, dikarenakan bertentangan dengan adat istiadat para pembesar-pembesar Quraisy. Yang menjadi cemburu besarnya itu diantara perebutan harga diri, perebutan wibawa, perebutan termasuk Ka'bah itu, Baitullah Ka'bah
itu merupakan suatu sumber bisnis, keuntungan ekonomi sampai hari ini. Dari pembesarnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, turun-temurun itu penguasa, pemegang saham istilahnya, yang menjadi mereka sangat cemburu kepada Nabi. Itu cemburu ekonomi sebetulnya. Cemburu ekonomi, cemburu politik, kekuasaan. Padahal Nabi itu tidak sama sekali memikirkan hal-hal duniawi. Nah, teruskan. Turunnya surah Ad-Duha yang surat ke-93 dari 114 surah Al-Quran, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha itu adalah ketika matahari naik sepenggalah. Penggalah itu ya tombak gitu. Tombak cek bahasa Sunda nama gantar gitu tuh, tombak. Ukuran tombak ada yang sampai dengan ukuran katanya 7 meter. Menurut penglihatan mata, kalau di waktu pukul waktu Indonesia bagian barat, sekitar dari antara jam 7 sampai jam 8 itu waktu sepenggalah. Jam 7 sampai jam 8 itu di jam 7 sampai jam 8 itu waktu duha, namanya waktu sepenggalah, bahkan disebut juga awal duha. Di awal-awal, atau ada yang mengatakan pertengahan duha katanya, atau ada yang mengatakan itu utama-utamanya waktu duha itu di 7-8, di antara jam 7 sampai jam 8 itu Bapak. Kalau mau hebat, kalau mau sempurna melakukan sholat duha itu di antara jam 7 sampai jam 8. Sampai-sampai untuk melakukan sholat duha mah lebih utama di masjid. Kalau melakukan sholat sunat yang lain mah lebih utama di rumah, bapak-bapak teh. Sholat tahajud, Pak Haji lebih utama di rumah. Jangan sampai kelihatan orang banyak seperti yang enggak melakukan sholat tahajud. Dan kalau Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya tidak, kata Siti Aisyah, ini bukan hoak, kata Siti Aisyah katanya Nabi Muhammad itu melakukan sholat duha itu sebetulnya tidak aktif-aktif setiap hari, kali-kali, bahkan kesannya kalau Nabi pulang dari perjalanan baru dia sholat duha antara 4 sampai 8 rakaat, bahkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari 4 rakaat. Ada juga yang memperkuat 2 rakaat juga daripada tidak. 2 rakaat, 4 rakaat, batasnya lebih utamanya sampai 8 rakaat. Bahkan melakukan sholat itu sengaja buru-buru dibahas, keburu lupa. Jadi 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Jadi 2 kali salam 8 rakaat. Adapun yang mengatakan sampai 12 rakaat itu kurang sahih. Yang sahihnya itu dari 2 sampai 8 rakaat. Kali-kali lah. Tapi kalau Siti Aisyah, beliau yang ngomong, Siti Aisyah, saya mah tidak pernah terputus dari melakukan sholat duha. Nah jadi yang harus kita tahu sholat duha mah ibu-ibu. Kenapa? Bapak-bapaknya bisnis, usaha, cari rezeki. Ya.
Halo, bapak-bapaknya mencari rezeki, ibu-ibunya sholat duha, begitu. Siti Aisyah pun begitu. Siti Aisyah tidak pernah ketinggalan sholat duha. Nabi Muhammad tidak terus-terusan, tidak rutin setiap hari dia sholat duha, tapi kadang-kadang itu. Kalau sholat tahajud, Nabi tidak pernah meninggalkan. Dan saum Senin Kemis Nabi tidak pernah absen. Terus-terusan Sallallahu alaihi wasallam saum Senin Kemis mah tidak pernah terputus. Oh. Tapi kalau sholat duha mah kita juga nggak apa-apa Pak. Kali-kali lah atau dalam seminggu 3 kali atau sholat duha ya paksakan. Minimal seminggu sekali. Atuh nggak keburu Jumat agak pagi lah sholat supaya keburu sholat duha itu. Sama sibuk banget ya tuh sekalian Jumat mah jangan mengejar jam 11 Pak ya tuh. Ayo tuh maksimal lah jam 11 supaya masih keburu sholat duha, paksakan. Alhamdulillah jamaah Masjidul Hasanah ada 1-2 orang yang dawam duha, yang dawam sholat tahajud. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terus-terusan senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Teruskan dengan terjemahnya, wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ini berarti waktu yang sangat penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Itu gara-gara lambat turun. Nabi itu sedang mabuk cinta. Dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Lega Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Mana? Yang kemudian itu yang sudah lewat. Yang kemudian itu yang bakal datang lebih baik daripada yang sudah lewat, yaitu akhirat. Akhirat lebih baik daripada dunia. Terus perkembanganmu yang sudah lewat, pertolongan Allah yang diberikan kepada Muhammad itu yang sudah lewat, ke depan lebih baik, lebih cerah gitu. Dunia akhirat gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Memang harus dipuisikan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Allah meridhoimu, engkau meridhoi Allah, jadi puas gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Terus sampai-sampai diingatkan kepada peristiwa biografinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim,
lalu dia melindungimu. Nih perjalanan Nabi Muhammad itu, yatimnya yatim piatu permanen, ditinggal mati oleh ayahnya ketika Nabi masih jadi janin 6 bulan di dalam perut ibunya Siti Aminah. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi, meninggal ketika, jadi Nabi mah tidak kenal rupanya bapak, tidak kenal wajahnya bapak, tidak kenal wajah bapaknya gitu, ngomong tadi balik-balik. Nabi Muhammad mah tidak kenal wajah bapaknya, sudah ditinggal mati oleh bapaknya Sayyid Abdullah ketika Nabi masih di dalam perut baru 6 bulan, sudah jadi yatim. Seterusnya setelah lahir dari Siti Aminah, baru usia 6 tahun Aminah meninggal di Habwa. Jadi usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Dipelihara, diurus sama kakeknya Abdul Muthalib. Begitupun Abdul Muthalib yang sangat sayang terhadap cucunya. Pak, sayang sama cucu? Sayang enggak? Sayang banget, hampir melebihi sayang kepada anak katanya. Bedanya ke cucu mah tidak berani ngejewer, tidak berani membentak. Kenapa? Takut marah ibunya kalau dia menantu, takut marah bapaknya kalau dia menantu. Jadi ada lebihnya, tidak seperti kepada anak sendiri. Kalau anak sendiri membentak juga bebas. Benar Pak Rijal? Itu benar gitu kan? Mudah-mudahan secepat-cepat punya cucu. Belum punya cucu. Itulah hebatnya Pak Sidik, bagaimana sayangnya terhadap cucu. Abdul Muthalib sangat sayang banget kepada cucunya. Baru usia berapa? Sudah tinggal mati ibu bapaknya. Baru usia 6 tahun. Abdul Muthalib yang sangat sayang kepada cucunya Muhammad itu meninggal setelah 2 tahun. Berarti Aminah meninggal ketika Nabi usia 6 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi usia 8 tahun. Abdul Muthalib dileper lagi, diurus Nabi oleh Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Bapaknya Sayyidina Ali kan Ali bin Abi Thalib. Diurus Nabi Muhammad itu oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Pamannya yang sangat kangen, sayang banget, walaupun dia tidak masuk Islam. Ayo, hebat kan? Tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat Abu Thalib itu, tapi sangat sayang banget kepada Nabi. Ngurus Nabi dari usia 8 tahun sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi Rasul sampai 40 tahun. Terus-terusan Abu Thalib itu menjaga Muhammad dari gangguan apapun siapapun, walaupun dia tidak mampu, walaupun dia tidak diberikan hidayah oleh Allah. Pak Haji Sidik, hidayah itu mahal. Tidak semua ahli berjamaah Masjidul Hasanah bisa mengikuti pengajian. Kenapa? Mahal hidayah itu. Inilah orang-orang terpilih, pilihan Allah. Demi Allah, hidayah itu mahal. Mahal banget. Andaikan hidayah itu murah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib masuk Islam semua.
Bahkan ketika sakaratul maut itu Abu Thalib ditalakin sama Nabi, ucapkan syahadat. Paman ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Cuma sampai mampu wa anna wa anna wa anna. Cuma kalimat itu wa anna, dan sesungguhnya sesungguhnya apa? Berat dia diberikan. Sehingga dibentak oleh Allah, bukan dibentak itu. Istilahnya bukan dibentak itu apa? Dimarahi oleh Allah. Bukan dibentak dia mah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bakal mampu memberikan hidayah kepada sekalipun kau cintai orang itu. Walakinna Allah yahdi man yasha, melainkan aku memberikan petunjuk hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Nabi Muhammad sekalipun Rasul tidak bisa mampu memberikan hidayah, melainkan Allah. Allah dengan sekehendaknya memberikan hidayah dan taufik. Berbicara tentang hidayah, hidayah ada hidayatul hawas, seperti petunjuk insting yang diberikan pada hewan. Hewan sayang kepada anaknya itu insting, pembawaan. Itu hidayatul hawas. Kalau secara karakter, hewan sayang kepada anaknya itu sudah pembawaan, itu hidayah dari Allah. Dijaga itu anak-anak ayam sama induknya. Ada orang yang mengganggu, jebret itu apa? Dibintih itu, dikejar. Siapapun ada apa makhluk yang mengganggunya dijaga. Nah, pertanyaannya, penjagaan itu seperti ayam menjaga anaknya untuk siapa? Untuk manusia. Untuk digunakan, untuk dimakan oleh manusia. Untuk digunakan oleh manusia. Itu penjagaan Allah. Hidayatul adyan wasyara'i. Hidayatul adyan wasyara'i itu hidayah kebaikan. Hidayah kebaikan sebetulnya semuanya sudah punya hidayah, sudah punya petunjuk kebaikan. Cuma ada yang setelah memberikan petunjuk hidayah kebaikan, ada yang mampu melaksanakan dan ada yang tidak mampu melaksanakan. Nah, setelah tahu bahwa itu benar tetapi tidak bisa melakukan, namanya taufik. Taufik, ada hidayah dan taufik, itu pertolongan. Ada yang setelah tahu ditolong oleh Allah untuk menjadi selamat, gitu. Seperti kita bapak-bapak yang hadir sini udah tahu bahwa duduk setelah sholat berjamaah subuh sambil mendengarkan ilmu sampai syuruk, sholat 2 rakaat, itu hebat. Ini yang bisa mampu melakukan petunjuk dan pertolongannya. Sementara seluruh orang itu pasti dari dulu sampai sekarang sudah tahu bahwa itu baik, tetapi tidak bisa melakukannya. Tolab ilmu itu wajib, seperti wajibnya sholat, tetapi sangat terbatas orangnya yang menuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu hidayatul adyan wasyara'i, yaitu hidayatul taufik, seperti yang diberikan oleh Allah kepada Abu Thalib, itu mengerti tapi kenapa tidak bisa mengucapkannya. Alam yajidka yatiman, mesti lagi membahas yatim tadi kan. Nabi Muhammad itu yatimnya yatim dari mulai, harus ingat,
usia 6 bulan di perut ibunya, Siti Aminah ditinggal wafat oleh ayahnya Abdullah. Setelah lahir dalam usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang mengurus cuma 2 tahun dari kewafatan Siti Aminah. Dalam usia 8 tahun sudah ditinggal oleh wafat oleh kakeknya. Terus usia 8 tahun sampai 40 tahun dipelihara, diurus oleh Abu Thalib, pamannya, yang menyayangi Nabi, yang menjaga Nabi. Sampai suatu saat pernah datang yang menyerang kepada Nabi Muhammad, memojokkan Nabi. Diserang oleh kaum kafir Quraisy, bos Quraisy itu, kafir Quraisy mau menekan Nabi, dihadang oleh si Abu Thalib. Stop, mau kemana? Mau ke Muhammad, mau apa? Saya mau menyampaikan sesuatu unek-unek kepada Muhammad. Stop, biar ngomong ke saya saja. Saya sebagai perantara yang akan sampaikan kepada Muhammad. Jangan-jangan kalian mau mengganggu Muhammad. Begitu. Disampaikan beberapa poin, disampaikan kepada Nabi. Muhammad, ada pembesar-pembesar Quraisy tadi ngomong kepada, apa yang diomongkan mereka? Andaikan kau, katanya, mau menjadi orang yang paling kaya di muka bumi atau di negeri Quraisy ini, di daerah Mekah ini, akan diberikan harta kekayaan sebagai upeti setiap bulannya, setiap tahunnya kepada asal kamu diam dari dakwah. Andaikan kamu mau jadi raja, mau jadi penguasa, akan diberikan kekuasaan kerajaan. Orang kafir Quraisy kepada Muhammad akan mendukung menjadi raja umpamanya kepadamu asal kamu diam dari dakwah. Andaikan kamu mau wanita-wanita cantik, akan diberikan wanita-wanita cantik kepadamu asal kamu diam dari dakwah. Andaikan kamu mau, dan sebagainya. 5 poin itu. Nabi menjawab, wallahi ya ammi, sambil mengepalkan 2 tangannya. Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an athruka ma hadzal ma fa'altu. Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka, para pembesar Quraisy, memberikan matahari diberikan di tangan kananku, memberikan bulan disimpan di tangan kiriku, dengan alasan aku supaya diam, tidak mengucapkan, tidak menebarkan dakwah, mengajak umat masuk Islam, demi Allah katakan kepada mereka, lebih baik aku mati bergalang darah di hadapan mereka. Bagaimana jawaban Abu Thalib? Sadaqta, benar kamu Muhammad, saya yang bakal membackingimu, akan saya jaga siapapun yang mengganggumu. Tuh hebatnya Abu Thalib. Nabi Muhammad dijaga oleh Abu Thalib. Itu Pak, yatimang fa'awa, wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ini ada ustadz YouTube dulu, orang Bandung bagi Sunda. Nabi Muhammad itu pernah tersesat katanya. Dari ini, dolan itu tersesat. Bukan tersesat. Jadi galau, Nabi Muhammad itu galau. Galaunya bukan galau mabuk yang gak karuan. Bukan galau mabuk cinta dengan Allah, dengan wahyu. Sehingga Nabi itu seperti orang bingung.
Ada yang mengatakan Nabi seperti frustasi. Frustasi bukan frustasi kayak bapak-bapak gak punya uang. Bukan frustasi seperti itu. Cari kerja susah kesana kemari. Bukan frustasi seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu sedang memikirkan perjuangan dakwah. Sedang rindu-rindunya dengan wahyu, rindu-rindunya dengan Allah. Begitu. Enak saja. Nabi Muhammad itu pernah tersesat. Nabi Muhammad juga pernah kacau. Bahkan sampai ada yang mengatakan Nabi pernah badung. Dolan disebut, diartikan badung. Kita membadung jahiliyah kita zaman dulu, pernah kagak sholat, pernah kagak ngaji dan sebagainya. Halo, pernah ada yang pernah meninggalkan sholat di masa-masa badung? Tidak seperti itu Nabi mah, tidak. Dolan di sana itu galau gitu, bingung gitu. Cuma begitu itunya, sifatannya. Wajadaka dhalan fahada. Terus kami berikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nabi Muhammad itu tidak kaya tetapi cukup. Mau apapun jadi ada. Seperti bapak-bapak, biar gak kaya juga, yang penting cukup. Punya mobil, punya uang banyak, cukup kan? Itu bukan kaya. Mau nggak haji bisa, mau beli mobil bisa, itu cukup kan? Bukan kaya. Kita jangan mengejar kaya, tetapi mengejar cukup. Alhamdulillah. Kalau kita mengejar cukup, kita bakal puas. Kalau kita mengejar kaya, selamanya tidak bakal ada kepuasan. Nabi Muhammad pun diberi kecukupan oleh Allah. Jadi kecukupan itu melebihi daripada kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Selalu ingatkan, maka terhadap anak yatim itu janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Anak yatim dibabukan, anak yatim disiksa, diperas hartanya, nauzubillah min dzalik. Karena kan ada yatim yang kaya, orang tuanya banyak hartanya, terus dia meninggal, terus dia dikuasai oleh pamannya, oleh uaknya, oleh kakeknya hartanya seenaknya. Jangan sedih, yatima fala taqhar, jangan bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ketika kita punya yatim, terus yatim itu punya harta, jaga hartanya, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai menghilang hartanya, bahkan harus berkembang semakin banyak hartanya. Kalaupun dia yatim sengsara, sekolahkan, pesantrenkan, didik sampai dia menjadi orang berilmu, supaya dia tidak sengsara, tidak menjadi orang yang sengsara gitu. Bulan Muharram ini bulan panennya anak yatim. Nah, bulan Muharram gitu, persiapkan uang sebanyak-banyaknya, kasih yatim harta kita, kasih uang, kasih makanan. Bulan Muharram panennya anak yatim sekarang. Silakan bapak-bapak berlomba-lomba panggil anak yatim. Bahkan yang lebih baik kita yang datang ke yatim. Yatim nih, untuk beli pakaian, untuk makanan dan sebagainya. Diusap kepalanya sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan pinta doanya. Nah, doakan saya mau anu, boleh. Supaya si yatim mengaminkan doanya. Amin, amin, amin. Dan si yatim itu dijaga oleh ribuan malaikat yang mengaminkan doa si yatim itu. Diijabah doanya.
Makanya fa'amal yatima fala taqhar. Jangan sekali-kali mengganggu yatim. Dikarenakan yatim itu banyak bala tentaranya, para malaikat. Dan juga yatim itu besar ujiannya. Kalau kita ngurus yatim, wallah ya Allah ujiannya. Kadang-kadang bandelnya yatim kayak gitu ya. Coba rasakan yang ngurus yatim. Kalau saya di kampung, saya sebagai ketua Ahibbaul Yatama, para komunitas pecinta yatim sedesa 184 kemarin, tanggal 10 Muharram mau mengadakan santunan. Kalau gak salah sudah ke-20 tahun. Sudah ke-20 tahun. Subhanallah. Banyak dari Brimob, rombongan Sipadanu bawa uang 5.000-an yang bagus-bagus. Disawer. Ya Allah, subhanallah. Kelihatan yatim sangat wa amma bi ni'ma wa amma sa'ila fala tanhar. Terhadap orang-orang dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Kalau kita tidak punya, jangan sampai menghina. Kalau punya, kasih. Orang pengamen kasih kalau mau, kalau punya. Kalau jangan sampai dihina atau ada perasaan apa gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Lisan ucapkan ketika dikasihkan nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Terus anggota badan kita melakukan bukti syukur dengan penghambaan, pengabdian. Makanya panjang, secara singkat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Pak Sidik, ada pertanyaan Pak. Ada. Satu hadis Rasulullah SAW, ma ra'aitu Rasulullah SAW, aku tidak melihat Rasulullah SAW. Sabhatal duha, membiasakan sholat duha qat sama sekali, merutinkan maksudnya. Wa inila usabbihuha, dan sesungguhnya aku, kata Siti Aisyah, aku membiasakannya. Ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah itu tidak senantiasa merutinkan duha setiap hari. Tapi kalau Siti Aisyah, saya mah rutin, tidak pernah ketinggalan sholat duha. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fakulu tasbihah shadaqah. Fakulu tahmidah shadaqah. Fakulu tahlilah shadaqah. Fakulu takbirah shadaqah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahu Muslim. Nih, kita senantiasa bisa melakukan sedekah, tasbih. Setiap buku-buku jari itu kita sedekah. Dipakai membaca tasbih, subhanallah, 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 itu sedekah. Membaca tahmid, alhamdulillah, 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 itu sedekah. Wa kullu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedekah. Wa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sedekah. Banyak sedekah ya, dengan gerakan-gerakan. Lisan kita mengucapkan apa? Kalimat-kalimat zikir itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan Allah memberikan ganjaran dari pekerjaan itu. Wa rak'atani, dan cuma 2 rakaat. Yarkauha, ruku dengan 2 rakaat itu salat minad duha, dari salat duha.
Rawahu Muslim, riwayat Muslim, ayat nomor hadisnya 720. Paksakan Pak kali-kali. Kali-kali lagi senggang duha. Kalau diambil minimalnya seminggu sekali atuh. Kalau diambil tuhnya atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu pada sehat semua. Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.